Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku yang terkasih. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak, dan kami harus mendapat gandum, supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur, dan rumah kami gadaikan, untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun kami terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidak patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita, untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Jika aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka, biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih dari mereka. Berkatalah mereka itu, akan kami kembalikan, dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga kukebaskan lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, adalah hal yang sangat menyakitkan bila kita minta tolong kepada saudara sendiri tapi diabaikan. Bahkan sebaliknya dibuat surat hutang perjanjian, bahwa ketika kita meminta pertolongan itu adalah sebuah perjanjian hutang yang harus kita bayar lunas pada waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dan lebih daripada itu, ketika hutang itu tidak dapat dibayar, maka kita kemudian diperbudak. Hal seperti itulah yang dialami oleh umat Israel yang keluar dan kembali ke Yerusalem dari pembuangan. Di sana mereka harus berjuang untuk menghidupi keluarga karena kelangkaan bahan-bahan pokok dalam kehidupan, gandum, bahan-bahan makanan. Demikian juga ladang yang belum menghasilkan dengan sempurna. Pada situasi yang demikian, sebagian daripada pemuka-pemuka Israel yang memiliki harta lebih, bahkan para penguasa-penguasa waktu itu, dalam konteks bacaan kita ini, mereka meribakan duit kepada saudara-saudaranya. Bahkan ada yang tega, karena saudara-saudaranya tidak dapat membayar hutang itu,
memperbudak anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan yang lebih kecil lagi, sebagian dari mereka itu melakukan perdagangan manusia. Budak-budak dari saudara-saudara mereka sendiri yang telah diperbudak itu bahkan dijual kepada orang lain. Dalam situasi yang demikian, Nehemia marah kepada mereka dan mengatakan, bukankah seharusnya kita harus menebus saudara kita yang digadaikan menjadi budak orang lain? Bukankah seharusnya kita menolong saudara-saudara kita yang bergumul akan kehidupannya, yaitu menyangkut masalah-masalah kebutuhan pokok, makanan, minuman di dalam kehidupan mereka? Maka mereka dipanggil, kemudian membuat satu perjanjian bahwa mereka akan membebaskan saudara-saudara mereka yang terbelenggu hutang, dan kemudian menebus saudara-saudara mereka yang jadi budak, dan kemudian mereka juga akan membantu saudara-saudaranya yang kesulitan mendapatkan makanan dan minuman. Dan perjanjian itu kemudian adalah perjanjian dengan Tuhan mereka dengan satu syarat: apabila mereka mengabaikan perjanjian itu, maka bahkan rezeki, berkat-berkat bagi mereka akan dikibaskan sebagaimana Nehemia mengibaskan lengan bajunya. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai umat Kristen, sebagai orang Batak, adalah kewajiban kita menolong saudara-saudara kita. Jangan ada satupun di antara kita yang menghambakan atau membuat saudara-saudara kita menjadi hamba atau menjadi budak dari antara kita karena terlilit hutang yang kita berikan. Dan jangan ada juga dari antara kita yang menguasai tanah leluhur kita. Dan itu persoalan yang kemudian klasik yang terjadi di Bonapasugit. Bila kita yang sudah merdeka dan merantau, memberikan kesempatan bagi saudara kita yang tinggal di Bonapasugit mengelola tanah yang adalah warisan orang tua kita untuk meningkatkan kehidupan mereka yang lebih baik. Dalam hal inilah kita dipanggil menjadi berkat. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah alat dan saluran berkat Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan kita juga beroleh sukacita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan melimpahkan banyak berkat anugerah kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami hingga hari ini. Ajar kami Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi saudara-saudara kami. Apabila ada saudara-saudara kami yang bergumul akan kebutuhan hidup mereka, mampukan kami berbagi dari berkat yang kami terima, membebaskan mereka dari belenggu kehidupan ini, sehingga mereka juga ikut merasakan sukacita berkat dari Tuhan. Mampukan dan berangkatkan kami melakukan tugas panggilan itu hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.